ya kan, di pertengahan ngomong begitu pula. Kan kayak nggak punya kaca dia. Lah dia apa kabar? Bikin konten di depan rumah orang kebakaran yang orangnya aja nggak setuju dikontenin rumahnya. Itu aja dia nggak ada malu-malunya. Tiba-tiba dia ngomong tidak elok lah sesama pengusaha skincare. Jangan cek, jangan lihat Doktifnya sebagai pengusaha skincare. Skincare dia biasa aja, harganya juga 50 ribuan. Nggak kayak si Sala Saukia atau Reza Gladys. Biasa aja dia nggak ngambil keuntungan banyak, dia tidak membohongi customer. Tapi saat dia mereview skincare, dia sebagai seorang dokter, bukan sebagai seorang penjual skincare. Bedain, Uya Kuya ini sekolah di mana? Gue nggak ngerti Uya Kuya ini. Yang milih dia juga gue rasa bukan manusia. Sampai masuk ke DPR. Dia tuh gelarnya dokter. Dikasih edukasi kok nggak mau. Tapi lihat deh, ya semenjak Doktif ada, udah nggak ada yang flexing kan? Kayak dia bahas tentang skincare berbahayanya itu, yang MC itu, ya kan? Dia nggak ada tuh bikin surat penarikan ke semua reseller, ke semua agent, nggak ada. Dia biarin aja karena dia tidak mau rugi untuk mengambil barangnya kembali ke distributor, agent atau reseller. Nggak ada tuh. Gue tanya tuh ke beberapa distributor dan resellernya, ada nggak surat penarikan? Tidak ada. Jadi surat penarikan yang dia bikin waktu saat preskon sama si Elsa Sarif, ya, itu baru dibikin. Kalau mau bikin penarikan itu ya kayak Cindy Samuel, dia bikin surat penarikan, dia umumkan, dia taruh di IG, dia tarik semua barang-barang berbahayanya, dia ganti reseller, agen distributornya, itu baru bener. Capek banget. Kalian harus belajar pinter ya. Ini 2025, bentar lagi 2026. Ingat ya, kalau kalian pakai skincare yang berbahaya, apalagi overclaim yang tidak ada khasiatnya sama sekali, itu lambat laun ya, muka kalian tuh bakal hancur guys. Bukan hanya hancur, kalian bisa kena kanker kulit, kalian bisa flek, menaun, merah, iritasi, gangguan pada saluran darah, karena kan tuh dia masuk ke pori-pori kan, ke sel-sel kan. Ya, Nicky Bull, ya gue Nicky Bull. Kenapa? Nicky Bull mau kasih tahu ya, jangan lupa ke restoran Miami dan jangan lupa pakai skincare yang bagus. Ya, jangan ikut-ikutan FOMO ya. Kalian ikut-ikutan FOMO, pertama uang kalian habis, nggak jelas. Kedua, nggak akan dapat khasiatnya atau manfaatnya di muka kalian. Oke, Nicky Bull mau pergi dulu, mau ke dokter ya, karena Nicky Bull perutnya kembung. Dia lagi berjuang, dia menyambung hidupnya, jadi biarin aja. Kalau dia gituin gue ya biarin aja. Cuman ada burik-burik, ada. Dia kalau ngomong anggap aja tong kosong guys, ada isi otaknya itu. Di mana-mana, ini gue kasih tahu ya, karena gue pernah jadi host TV lama dan gue punya program sendiri. Dengerin, di mana-mana kita sebagai host itu tidak pernah bisa menentukan siapa bintang tamu yang kita undang. Sebagai host itu cuman duduk ya, terima briefingan, habis itu mau wawancarai bintang tamu secara live atau taping ya. Jadi bukan kita sebagai host yang menentukan besok ya kita undang bintang tamu ini, besok kita undang bintang tamu itu. Tidak.
bilang, oh iya, kita pikir ngundang Doktif share-nya bakal bagus. Itu salah. Itu sebagai host itu udah kartu merah, itu harusnya nggak boleh dipertahankan itu. Karena bukan kapasitas host atau co-host mengundang bintang tamu. Yang ngundang bintang tamu ya sutradara yang bikin program sama yang punya TV. Kalau programnya nggak naik, mengundang seseorang, ya lu jangan salahin undang seseorangnya, lu salahin bagaimana cara lu mengemas program lu menjadi indah, menjadi enak, dan menjadi layak untuk ditonton. Itu yang bener. Jangan salahin bintang tamu. Bintang tamu mau datang aja, alhamdulillah. Dan orang yang bikin program gak pernah nyalahin bintang tamu karena share-nya rendah atau share-nya biasa aja. Ini loh co-host yang dibayar sama stasiun TV bisa ngomong begitu. Itu sih gak tau deh. Mungkin dia berhayal stasiun TV itu punya dia kali ya. Hayalan-hayalannya kan, dia tukang hayal kan. Bisa ngomong begitu. Itu sih nggak tahu deh. Mungkin dia berhayal stasiun TV itu punya dia kali ya. Hayalan-hayalannya kan, dia tukang hayal kan. Ibu, aku sakit, Bu. Dari tadi tidur bangun. Makasih, Bu. Lambung gue lagi gak enak guys, gara-gara atau deh kayaknya kayak kemarin makan pedes. Terus ada juga anggota DPR, sebut aja namanya Uya Kuya, sesama pengusaha skincare mereview produk. Coba tanya sama Uya Kuya, apakah lu elok? Ya, apakah lu elok Uya Kuya? Bikin konten di rumah orang kebakaran di LA. Apakah elok? Padahal anggota dewan yang dipilihnya juga dari Capcip Alim Gamreng. Sekarang kalau nggak ada Doktif, ya kalian pasti masih belum tahu kan apa itu yang namanya skincare berbahaya, apa itu merkuri, apa itu hidrokinon, apa itu overclaim. Sekarang kalau nungguin para owner-owner itu yang ngaku sendiri, penjara penuh say. Maling ngaku penjara penuh. Ya, ada lagi. Siapa? Ada lagi Bunda Maya ngomong begitu juga. Tanyain Bunda Maya, sampai kapan para owner skincare ya yang membelot, yang menjual kecurangan, yang menjual penipuan itu mau ngaku sendiri? Kapan? Udah deh, kalian itu udah bukan pengusaha skincare, nggak ngerti apa-apa tentang skincare, nggak usah jadi masa kayak tersakiti sebagai korban. Nggak usah. Doktif ngomong itu kapasitasnya. Dia dokter, dia tahu tentang ingredients. Dia membantu masyarakat Indonesia supaya pintar dan cerdas dalam memilih skincare produk yang akan dipakai di muka nih, di muka. Sekarang kalau nggak ada Doktif,
Pasti kalian masih ke bawah-bawah FOMO kan? Ke bawah-bawah FOMO-nya si Sarah Sofia Ulen, ke bawah-bawah FOMO-nya Reza Gladys, ke bawah-bawah FOMO-nya siapa lagi itu? Pengusaha-pengusaha skincare, bahkan ada salah satu dokter, siapa namanya dokter itu, yang menjual produk dari Bangkok tidak ada BPOM. Karena gelar dokternya, jadi kalian percaya, kalian belilah skincare-nya. Situngkir, ya tuh dokter Situngkir. Elok amnesianya hampir tiap hari. Jadi dia kejadian apapun itu pasti akan lupa seketika. Dia bilang katanya, udah selesai kok masalah reseller dan lain-lain. Padahal sampai detik ini belum ada itu yang selesai, karena gue ada kontak-kontakan sama beberapa resellernya si Uler. Gak ada. Jadi Uler ini jahat guys. Produk-produk berbahayanya dia atau produk-produk jeleknya dia itu tidak ditarik-tarikin guys dari reseller atau distributor. Ya, produk itu dibiarin sampai akhirnya si reseller sama distributor dan agent ini menjual dengan caranya mereka masing-masing. Karena si Uler ini setiap live itu ngebanting harga guys. Ya kayak misalkan dia jual cushion gitu kan, yang tadinya harganya 1,2, terus dia jual 2, dapat beli 2 cuma 150. Padahal dia jual kemitraan itu harganya 225. Terus kayak mana reseller mau jual? Sedangkan dari pusatnya aja jualnya harganya begitu. Sampai ada beberapa reseller yang produknya mau expired sebentar lagi dan dia tidak ada tanggung jawab untuk menarik-narikin. Sarah Sofia Uler, ya, gue kasih tahu, kalau lu mau narik barang dari distributor, agent atau reseller, lu bukan narik barang doang, tapi lu ganti, dan lu harus sebarluaskan penarikan itu. Kayak dia bahas tentang skincare berbahayanya itu, yang MC itu, ya kan? Dia nggak ada tuh bikin surat penarikan ke semua reseller, ke semua agent, nggak ada. Dia biarin aja karena dia tidak mau rugi untuk mengambil barangnya kembali ke distributor, agent atau reseller. Nggak ada tuh. Gue tanya tuh ke beberapa distributor dan resellernya, ada nggak surat penarikan? Tidak ada. Jadi surat penarikan yang dia bikin waktu saat preskon sama si Asa Sarif, ya, itu baru dibikin. Kalau mau bikin penarikan kan itu ya kayak Cindy Samuel, dia bikin surat penarikan, dia umumkan, dia taruh di IG, dia tarik semua barang-barang berbahayanya, dia ganti reseller, agen distributornya, itu baru benar. Capek banget.